Burung merpati terbang melompat, terbang tinggi di atas masjid, memberi salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum teman-teman dan dewan juri. Pergi ke laut memancing ikan teri, dapat seekor ikan hiu. Perkenalkan, nama saya Zafira Afika Putri dari SDN 1 Komet, Banjarbaru. Dengan Bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan Ibu hendaklah hormat, supaya kita mendapat rahmat. Itulah Gurindam 12 pasal ke-10 gubahan Raja Ali Haji. Halo teman-teman semuanya. Tahukah teman-teman, orang tua adalah anugerah terindah yang Allah titipkan untuk kita, yang selalu mendoakan kita dalam diam, yang lelahnya tak pernah terlihat, yang cintanya tak pernah bersyarat. Hari ini Zafira akan membawakan sebuah dongeng tentang seorang anak yang akhirnya menyadari betapa besar pengorbanan orang tuanya. Dongeng yang akan Zafira bawakan hari ini berjudul Tangis Kribo di Atas Gawai. Teman-teman pasti penasaran kan? Ada apa sih hubungannya Kribo dengan gawai? Daripada penasaran, yuk kita dengarkan dongengnya bersama-sama. Di desa Mendulang Intan yang terkenal di dalam hutan, ada beruang madu kecil bernama Kribo bersama ibunya. Kribo hidup bersama ibunya karena sang ayah sudah lama meninggal. Ia dipanggil Kribo karena mempunyai warna bulu hitam legam dan keriting di atas kepalanya yang lucu. Setiap ia berjalan, bulu itu mengikuti langkah kecilnya. Sebagian besar penduduk desa di sana bekerja sebagai pendulang intan. Setiap hari mereka menyaring pasir dan kerikil dengan penuh harap. Berharap mereka bisa mendapatkan batu yang berharga di dalam air. Ibu, kalau ayah masih ada, pasti ayah bangga. Ayah pasti bangga melihat Kribo rajin belajar. Sejak ayah Kribo tiada, ibu Kribo bekerja sebagai pendulang intan. Ibu bekerja apa saja sih setiap hari? Ibu bekerja sebagai pendulang intan, bekerja di antara air dan lumpur. Apa ibu tidak lelah? Apa ibu tidak kedinginan? Ibu tidak lelah. Ibu hanya ingin melihat masa depan Kribo cermelang. Ibu, untuk ujian kelas 6 nanti, teman-teman Kribo belajarnya menggunakan gawai. Kribo sendiri, Bu, yang tidak mempunyai gawai. Jadi Kribo ingin gawai untuk belajar ya? Iya Bu, Kribo ingin gawai untuk belajar. Tapi kalau ibu tidak bisa juga tidak apa-apa kok. Kribo belajarlah yang rajin. Soal gawai serahkan pada ibu saja. Sejak hari itu ibu Kribo bekerja dengan sangat rajin dari pagi hingga menjelang sore. Suatu hari ibu Kribo menemukan batu yang berharga tersembunyi di dalam air. Alhamdulillah, ini cukup untuk membeli gawai Kribo. Ibu pun menjual batu itu dan membelikan gawai untuk Kribo. Ibu dan Kribo pergi ke toko gawai untuk membeli HP. Setelah itu mereka pulang dengan tersenyum gembira.
Namun tiba-tiba sang ibu kecelakaan. Ibu, bangun Bu, bangun. Kribo tidak ingin gawai, Kribo hanya ingin ibu. Ibu, bangun. Hari itu Kribo sadar betapa besar pengorbanan ibunya. Beberapa hari kemudian, Kribo ke sekolah dengan penuh semangat. Anak-anak, siapa pahlawan terbaik dalam hidup kalian? Tentara, Bu. Presiden, Bu. Kalau kamu, Kribo? Pahlawan terbaik dalam hidup saya adalah ibu. Dia bukan orang kaya, dia bukan pejabat, dia juga bukan tentara. Tapi ibu yang setiap hari turun ke sungai demi masa depanku. Ini adalah HP kenang-kenangan dari ibu. Ibu, aku berjanji akan menjadi anak yang kuat. Aku berjanji akan menjadi anak yang hebat. Aku berjanji akan menjadi anak yang tidak mudah pantang menyerah seperti idolaku, yaitu ibuku. Teman-teman, selagi ibu kalian masih ada, apa yang harus kalian lakukan? Betul, kita harus menghormati, membantu, dan menolong pekerjaan ibu yang ada di rumah. Karena pahlawan tidak harus berdiri yang di medan perang, tapi setiap hari yang berdiri di dapur, di sungai, di kantor, demi masa depan kita. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku, takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Teman-teman, itulah kisah Kribo, si pahlawan kecil yang akhirnya menyadari betapa besar pengorbanan ibunya. Teman-teman, mengharukan sekali ya kisah Kribo. Karena dari kisah Kribo saya belajar bahwa ibu adalah sosok yang luar biasa. Saya pun mengidolakan ibu saya sebagai pahlawan sejati. Ibu yang selalu mendoakan, menguatkan, dan menemani setiap langkahku. Ibu yang selalu membahagiakanku dengan kata-kata, kamu pasti bisa. Itulah kata-kata pahlawan sejatiku. Aku mengidolakan ibuku seperti pahlawan. Teman-teman, itulah kisah Kribo. Semoga dari kisah Kribo kita bisa belajar banyak sekali hal-hal yang penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!